Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali hadir, berkumpul, bertemu, bersilaturahmi kita dalam majlis rutin ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan semua nikmat kita. Salawat dan salam tercurah selalu atas junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak Ibu segenap jemaah yang dimuliakan Allah, di pertengahan Sya'ban menjelang Ramadan ada sebuah tradisi yang biasa kita lakukan dan kita perhatikan, itu ziarah kubur. Hadis tentang ziarah kubur, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah, namun sekarang wazuruha kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri wazuruha, rawahu Muslim. Dulu kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, namun sekarang ziarahlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini menunjukkan pertama, mengapa Nabi melarang, awal-awal itu melarang umat Islam untuk ziarah kubur. Kita ketahui Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, periode pertama kenabian itu adalah periode di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat pondasi iman terlebih dahulu, di mana kita ketahui umat Islam periode awal itu terlebih dahulu dipupuk pondasinya, pondasi keimanannya. Nah, mengapa Nabi larang untuk ziarah kubur? Karena kebiasaan Arab jahiliyah, sekali lagi, kebiasaan Arab jahiliyah menjadikan kubur-kubur atau kuburan orang-orang terdahulu sebagai sesembahan. Ya. Jadi ada orang yang dia kuat meninggal dunia, kemudian mereka ziarahnya mereka itu bukan berarti mereka mendatangi, mendoakan, tetapi ya, mereka menyembah kuburan tersebut karena kuburan tersebut isinya orang yang hebat, macam-macam. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam periode awal ya, menyatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Hal inilah yang ditakutkan oleh Nabi. Mereka ziarah kembali lagi kepada tradisi lama, ya, mendewakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kemudian setelah pondasi keimanan para sahabat atau periode pertama umat Islam sudah mapan, maka baru Nabi menyatakan fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, namun sekarang fazuruha, ziarahlah kalian. Maka Bapak Ibuku yang dimuliakan Allah, ziarah kubur itu merupakan salah satu sunnah. Ya, bukan berarti sebenarnya ziarah kubur itu di bulan Sya'ban saja. Enggak. Ziarah kubur itu bukan di bulan Sya'ban saja. Silakan Bapak Ibu sekalian.
terus terang saya ziarah kubur. Kalau sekarang saya stop, saya tidak ziarah kubur. Kenapa? Karena rami Pak, Puncak Sekuning rami, Naga Suida rami, mobil macet. Saya menahan diri untuk tidak ziarah dulu, tapi pas bulan puasa saya ziarah. Kenapa? Itu tadi saya menghindari kemacetan. Macet total, jalan susah, kita bawa mobil saro, digutuin oleh wong, tidak bawa mobil kita yang sago pula. Artinya apa dia? Maka saya mencari waktu di mana kalau ziarah kuburnya itu saya tenang, lemak. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ziarah kubur itu sunnah. Sekarang kapan baik? Siang, pagi, siang, malam diaturi galo-galo. Pagi, siang, malam dan apa-apa. Sayyidah Aisyah pernah berkomentar apa dia? Nabi setiap malam itu selalu menziarahi istri beliau Sayyidah Khadijah di Baqi. Setiap malam Sayyidah Aisyah berkomentar apa dia? Nabi itu setiap malam. Artinya Bapak Ibu sekalian, malam juga boleh. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, adab ziarah. Adab ziarah. Kita ziarah memasuki wilayah kuburan atau makbar, itu jangan lupa salam. Kita sering lupa Bapak Ibu sekalian, masuk baik, melintasin baik. Jujur Bapak Ibu sekalian, aku secara pribadi kalau seandainya aku ke kantor, aku ke Masjid Agung, dari rumah ke Masjid Agung itu melewatin 1, 2, 3 kuburan Pak. Rumahku di arah Mak Rayu, Sultan Muhammad Mansur. Aku melewatin kuburan pertama daerah Hijriah. Ada lorong Hijriah, di situ ada kuburan. Kemudian ada kuburan Pulau Salam. Di situ ada kuburan almarhum Kiai Sadili Mustafa. Di situ juga ada kuburan yang baru meninggal, Ketua Masjid Agung Pak Ansori Madani. Kemudian lewat dari Pulau Salam ke kiri itu kuburan keluarga situ di depan sekta. Kemudian Talang Keranggo. Bapak Ibu sekalian, melewati 4 kuburan itu, maka aku selalu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum sabikun wa nahnu insyaallah bikum lahikun. 4 kuburan Pak. Dan aku kalau lewat kuburan itu minimal aku noleh ke arahnya. Kalau bisa diperlambat, tapi rata-rata kendaraan yang aku peloin baik Gojek itu lambat, tidak ada peluk ngebutnya, sudah diem baik aku, tapi aku noleh. Kalau sebelah kanan, noleh sebelah kanan, seraya aku ngucap assalamualaikum ya ahlal kubur, minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Ini jangan lupa. Kalau seandainya aku dari rumah nak ke tempat mertua di seberang ulu, 5 ulu, sekarang sudah ada musim 6, maka
Di situ ada kuburan Sultan Muhammad Mansur. Jalannya nama Jalan Sultan Muhammad Mansur. Ternyata di situ ada kuburan Sultan Muhammad Mansur. Kalau aku naik itu sebelah kiri kuburannya. Maka aku noleh sebelah kiri dan aku mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal. Ya, kenapa? Ini tadi Bapak Ibu sekalian, satu adab yang sudah sering kita lupa. Kita masuk kuburan, ya, tidak lagi ngenjuk salam. Maka aku ingatkan, kita ziarah kubur, pertama ucapkan salam. Kedua, kita doakan yang kita ziarahi. Baca Al-Fatihah atau baca Yasin atau baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu doakan. Ya. Ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi, ya, untuk ahli kubur. Apa itu? Allahumma bihaqqi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzibhum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma bi karamati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzibhum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma bi syafaati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzibhum min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Ini kita doakan, ya. Jangan sampai kita lupa, ya. Larangan-larangan waktu kita ziarah Bapak Ibu sekalian. Pertama, kita usahakan, ya, kita menggunakan pakaian yang menutupi aurat, baik lanang atau betina, menutupi aurat. Ya. Kedua, kita jangan sekali-sekali duduk di atas kuburan. Ya, dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi mengancam barang siapa yang duduk di atas kuburan, maka samo dia duduk di bara api neraka. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, usahakan, ya. Kemudian kita melewati kuburan. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini apalagi kuburan yang lama. Kuburan lama ini misalnya Puncak Sekuni, Naga Suwida, itu kan kuburan lama Pak, ya. Maka barangkali sudah tidak tersusun rapi, beda jauh dengan misalnya kuburan di kebun bunga, rapi, masih rapi. Maka Bapak Ibu sekalian tolong ingatkan, ya, melangkah nah hati-hati, jangan mentang-mentang kuburan terabas baik, melangkah nah hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya. Selain kita menutup aurat, melangkah di kuburan itu, di makbar itu nah hati-hati. Jangan sampai kita nijak kuburan, duduk di kuburan baik. Bapak Ibu sekalian, Nabi mengancam. Apa ancaman Nabi? Sama dengan dia duduk di atas bara api neraka. Apalagi nijak, ya, apalagi nijain. Nah ini kita nak hati-hati, ya, hati-hati. Kita berikhtiar Bapak Ibu sekalian, kita tahu, ya, makbar ini, kuburan ini rapat. Kita berhati-hati Pak. Jangan mentang-mentang kita sudah tahu kuburan ini rapat, ya. Kita mikir, wah sudah kuburan juga lah, mati juga. Pak, Bu, ya. Kalau lah mati, kalau sudah kuburan lah mati juga. Kenapa Nabi kemudian menyuruh kita kalau lewat atau kalau masuk kuburan mengucapkan salam, ya. Kita ini beda baik Pak. Mereka di alam barzah, kita ini di alam dunia, beda. Mereka di alam barzah, kita di alam dunia, ya. Dalam hadis yang lain, dalam kitab Durratun Nasihin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
disebutkan setiap malam Jumat ya, orang tua kita yang sudah meninggal dunia itu hakikatnya dia kembali ke rumah Pak. Setiap malam Jumat dia bakal nengok ya rumah yang ditinggalin, dan cak mano anak keturunan dia memperlakukan rumah tersebut. Naudzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Ya. Izin Bapak Ibu sekalian, kita kalau sudah urusan meninggal dunia, ujung-ujungnya baliknya ke waris. Ya. Kita ini kalau sudah urusan waris, ya, nak menang galau Pak. Aku ingatkan Bapak Ibu sekalian, pertama kita bersyukur dengan wong tua kita ya. Kita ditinggalin, misal nih kita ditinggalin oleh wong tua kita sikok rumah ya, kita ditinggali oleh wong tua kita sikok rumah. Kemudian mungkin hal-hal lain yang ditinggalkan oleh wong tua kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur dengan wong tua kita. Maka jadikan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai harta waris itu tidak berkah. Aku ngingatkan Bapak Ibu sekalian untuk urusan waris ya, jangan berebut menang, jangan berebut tuo. Berebutlah kita ngalah ya. Tidak rugi Bapak Ibu sekalian, tidak rugi kita dengan keluarga dewe, dengan dulur dewe, sebagai dulur tuo kita sudah aku ngembek yang ini baik ya. Kenapa? Allah Bapak Ibu sekalian maha mengetahui ya. Uang tua kita seneng Pak nyingok kita. Setiap hari Jumat, setiap malam Jumat, cak mano perlakuan kita sebagai anak-anak mereka memperlakukan wong tua kita. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ya, kita mendoakan wong tua kita itu setiap saat, bukan cuman bulan Syakban bae. Kesian Pak, setahun sekali cuman kita doakan, ya. Kesian. Setiap kali Bapak Ibu sekalian, setiap hari usahakan setiap selesai sholat 5 waktu Pak, doakan wong tua kita, doakan wong tua kita ya. Bulan Syakban itu barangkali cuman bagian kecil baik Pak. Ini kalau sudah bulan Syakban rami datang dibersihkan, bagus Pak, bagus ya. Jangan sampai sudah bulan Syakban tinggal Pak, masuk Ramadan, masuk Syawal, masuk Zulqaidah, masuk Zulhijjah, terus berputar. Rumputlah panjang lagi, masuk bulan Rejab sudah mulai ingat, bulan Syakban dipotong lagi. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, kesian ya. Kita sudah ditinggalin oleh wong tua kita rumah, berebut pulau. Allahu Akbar. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian izin minta maaf, berapa banyak ya beradean itu pecah gara-gara hal sepele waris. Berapa banyak ujung-ujungnya tidak seteguran. Allah karim ya. Nah oleh karena itu aku mengingatkan sekali lagi, mari sama-sama untuk urusan waris ini kita ngalah baik. Kalau nak berebut benar, aduh, mentang-mentang dulu tua, aku ini tua, tahu galo-galo. Wah Pak, memang yang tua tahu galo-galo. Artinya apa dia Bapak Ibu sekalian? Kita ngalah, bijaksana. Jadi dulur tua bijaksana lah kita. Ini
kita bagi cak ini bagi tegaklah kita sebagai dulur tua yang kemudian memang mengayomin keluarga-keluarga kita. Jangan sampai hilang Bapak Ibu sekalian. Kesian kita punya wong tua yang sudah meninggal dunia. Kesian kita punya wong tua yang sudah meninggal dunia. Setiap malam Jumat dia nyingo, ya Allah, anak aku cak ini, ya Allah, anak aku memperlakukan harta warisan aku cak ini. Rugi Bapak Ibu sekalian. Belum lagi minta maaf kalau wong tua kita mendapatkan harta warisan itu dengan cara benar. Lemak Pak. Kalau seandainya kita tidak tahu ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah jadi wong tua galo, izin Bapak Ibu sekalian, mungkin selama ini ada baik yang kita dapatkan itu dengan cara yang tidak benar, tidak sampai ke korupsi Pak, tapi tidak benar, dan kita sembunyikan, jangan sampai bini kita, anak kita tahu. Allah Maha Rahman Bapak Ibu sekalian, Allah Maha Rahman. Allah tutup aib kita, Allah tutup aib kita. Kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Kita pengen nyenengkan bini anak-anak kita sebagai wong tua, kita pengen nyenengkan anak kita, bini kita, tapi mereka tidak tahu Pak. Kita nyenengkan mereka itu dengan cara dapatnya dari jalan yang tidak benar. Ado baik Pak, ado baik minta maaf, ado baik hal sepele. Pak Bu, kita meninggal dunia, kita disiksa Pak. Dari perbuatan kita itu kita kena siksa, dan pada saat kita menyaksikan warisan yang kita tinggalkan itu tidak pula membuat anak-anak kita akor, bahkan hancur. Allahu Akbar. Berapa banyak sedihnya Bapak Ibu sekalian. Belum lagi kalau anak-anaknya itu tahu Pak, lemak didoakannya, lemak tahu didoakannya. Kalau tidak tahu Pak, Allahu Akbar, nanggung Pak kita Pak, dalam kubur nanggung. Nak keluar tak bisa lagi kita Bapak Ibu sekalian, Ini. Jadi kita harus paham. Jadi pertama tadi adab ke kuburan, salam, Kedua, hati-hati kita jangan sampai basing-basing baik melewatinya. Ketiga, doakan. Minimal Bapak Ibu sekalian, kalau maca Yasin kepanjangan, minimal baca Al-Fatihah dan atau kulhu 3 kali, minimal baca Al-Fatihah dan atau kulhu 3 kali untuk almarhum wong tua kita. Kita doakan, doakan yang terbaik. Ketiga Bapak Ibu sekalian, menabur bunga. Ini minta maaf Bapak Ibu sekalian, ada yang ngomong menabur bunga itu dak kati ajaran Nabi. Jawabannya Pak Bu, ada ajaran Nabi. Waktu Nabi dengan beberapa sahabat sedang berjalan melintasi kuburan, satu kuburan. Nabi waktu melintasi kuburan itu, Nabi nangis. Oleh karena itu Nabi kemudian ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Nabi jawab pada dia, "Sungguh aku dengar wong yang di kuburan ini kesakitan karena disiksa." Salah satu mukjizat Nabi Bapak Ibu sekalian itu bisa mendengar suara wong yang dalam kubur, menangis. Akhirnya apa dia? Oleh Nabi patahin pelepah daun kurma. Setelah dipatahi, Nabi tancapkan di kuburan itu. Ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini?" Apa jawab Nabi? "Selama tadi aku mendengar
wong di kuburan ini tersiksa, kesakitan, disiksa. Selama pelepah kurma ini masih tumbuh atau basah, maka selama itu juga siksanya ditahan oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita nabur bunga, dan kemudian kita nabur bunga, kita nyekar dengan banyu. Kenapa? Biar kembang yang kita tabur itu seger. Biar kembang yang kita tabur itu seger, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi dalilnya itu tadi, Nabi tancapkan pelepah kurma. Selama pelepah kurma itu masih basah, belum kering, maka selama itu kata Nabi, azab Allah itu ditunda. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, jadi ada dalilnya. Maka mari Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita lupa dan kita lalai. Yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita jangan minta dengan kuburan. Kita jangan minta dengan kuburan. Izin Bapak Ibu sekalian, izin kebenaran mertua itu dikuburkan di perkuburan Merogan, Kartopati, mertua. Pagi tadi aku ziarah, ngajak bini dengan anak aku ziarah. Rami Pak, rami yang ziarah, alhamdulillah. Tapi ada yang minta dengan kuburan, dan ada yang ngembek batu dari kuburan Ki Merogan. Ya Allah, aku nanyo, ngapo? Batu dak do apa-apanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa Nabi melarang kita ziarah? Khawatir kita akhirnya menuhankan kuburan ini. Memang benar Bapak Ibu sekalian, memang benar, kuburan itu ada keramatnya Pak, karomah, sama dengan kuburan Nabi, itu ada keramatnya Pak. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang yang kalau dia meninggal jasadnya dijaga Allah. Jasad dijaga Allah. Di majelis ini aku sering cerita bagaimana wafatnya almarhum Kiai Rashid Siddiq Al-Hafidh. Sebelum beliau meninggal, Kiai Rashid Siddiq Al-Hafidh itu kena diabetes Pak. Dari diabetesnya itu akhirnya kakinya, aku tidak tahu kaki sebelah kanan atau sebelah kiri, itu harus diamputasi. Maka waktu diamputasi, setelah diamputasi, Kiai Rashid ngomong apa dia? Kuburkan, kakinya itu dikuburkan. Maka dikuburkan selayaknya jenazah. 3 bulan atau berapa bulan setelah itu, Kiai Rashid yang meninggal. Kiai Rashid yang meninggal. Maka dikuburkan di tempat kakinya dikuburkan Bapak Ibu sekalian. Waktu digali, Allah Rabbi, kaki Kiai Rashid Siddiq itu masih utuh, termasuk kapannya masih utuh. Kenapa? Karena Allah jago, salah satu di antaranya yang hafizul Quran dijago Allah. Nah, kita jangan mendewakan Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa di situ dak ngapo-ngapo, tapi jangan lagi kita minta di situ. Kiai minta Kiai, anak aku nih Kiai, jangan. Maka kita berdoa di situ. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang akhirnya memasukkan kita kepada hal-hal yang syirik. Nah, ini jadi kita harus lakukan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan tradisi ziarah yang ada di Indonesia khususnya, terus terang dari Sabang sampai
ujung Merauke itu Bapak Ibu sekalian, tradisi di bulan Syakban kalau kita wong Palembang ya atau di Sumatera Selatan itu ngomongnya sedekah ruah. Maka dari Aceh Bapak Ibu sekalian terus seluruhnya ada aktivitas. Kalau di Aceh Bapak Ibu sekalian, seorang anak dia bawa makanan kesukaan kesenangan wong tuanya. Kalau wong tuanya masih hidup, dia datang nemuin wong tuanya, makanan kesenangan wong tuanya dia bawa, Pak. Dia bawa makanan kesenangan wong tuanya ya. Kalau di Padang itu ada namanya tradisi yang juga hampir sama dengan kita di Palembang, ruahan. Kita sedekah ruahan. Artinya apa di Bapak Ibu sekalian? Ini media bagaimana wong dulu memanfaatkan momen-momen itu ya. Kalau kita di Palembang itu ruahan Bapak Ibu sekalian ya. Kita dipanggil, Pak. Memang mereka mendoakan untuk keluarga mereka, sah dan benar ya. Nah, pada saat mereka ngundang kita, mereka tegak. Apa dia? Mereka minta maaf. Ya, minta maaf nak masuk bulan puasa. Benar, gawenya benar, tidak kata yang salah. Bacaannya juga maca Yasin, surah Yasin, tidak salah. Apa yang salah? Nah, artinya beri Bapak Ibu sekalian, hakikatnya semua itu benar, tidak kata yang salah. Yang salah itu cara pemahaman kita ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi semoga majlis ini mendatangkan keberkahan kepada kita dan kita bisa berintrospeksi. Mudah-mudahan kita kemudian bisa menziarahi keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, dan kita mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Terima kasih, mohon maaf. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir umurana wa sahil a'malana wa taqabbal niyatana wa du'aana waqdi hawaijana washfi mardana washfi mardana washfi mardana wasrah sudurana waghfir warham amwatana minal mu'minina wal mu'minat, khususan lil marhum aba'ana wa ummahatana wa li jami' asatidatana wa ajdatana wa amatana wa khalatana wa ashabana wa man huquqa alaina wa nakhusu khususan ila arwah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hubratan min hufarin niran. Allahumma bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzibu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma bi syafaati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alla tu'adzibu min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.